Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia. Apakah ketika Anda membaca sebuah buku, lalu mendapatkan pengetahuan di dalamnya, lalu kemudian Anda menjadi paham terhadap sebuah subjek yang Anda baca di dalam buku itu, kemudian Anda bisa menerapkannya, bahkan bisa menjelaskannya dengan baik kepada orang lain? Apakah di saat Anda berada dalam posisi itu, Anda termasuk tercerahkan, ataukah justru Anda terkerangkeng dengan buku itu? Untuk lebih jelasnya, mari tonton terus video ini hingga tuntas. Mari kita mulai. Jika Anda pernah atau sering membaca buku sejarah dunia, maka Anda akan menemukan yang namanya abad pencerahan. Abad pencerahan yang dimulai pada abad 15 di Eropa itu membawa dampak besar hingga saat ini. Seperti apakah pencerahan itu? Abad pencerahan itu adalah abad di mana orang-orang mengkoreksi sebuah kondisi yang ada. Orang berani mengkoreksi filsafat, orang berani mengkoreksi politik, orang berani mengkoreksi agama. Itu karena mereka sudah tercerahkan. Seperti apakah ciri orang yang tercerahkan itu? Contoh kecilnya adalah ketika Anda membaca sebuah buku, maka dari buku itu Anda akan mendapatkan pengetahuan. Dari pengetahuan, Anda akan menjadi paham. Dari pemahaman itu, pemahaman yang baik, Anda bisa menerapkannya. Bahkan Anda bisa menjelaskannya dengan baik kepada orang lain tentang baik buruknya buku itu. Lalu Anda bisa mengkoreksi buku itu, atau Anda mengevaluasi buku itu bahwa buku itu punya kekurangan seperti ini dan punya kelebihan seperti ini. Itu artinya Anda tercerahkan. Yang banyak adalah membaca buku, lalu dari buku itu punya pengetahuan, mendapatkan pengetahuan, lalu kemudian paham, menerapkannya, bahkan bisa menjelaskannya kepada orang lain, tetapi tidak berani mengkoreksinya. Itu namanya terkerangkeng oleh buku itu. Nah, koreksi itu, evaluasi itu sangat penting, karena kita akan mendapatkan hal baru dari koreksi atau evaluasi itu. Harus kita sadari bahwa keberanian banyak orang di Eropa waktu itu mengkoreksi agama, maka lahirlah yang namanya sekularisme. Tetapi yang paling ekstrem adalah menjadi ateisme. Kemudian dalam hal kemanusiaan, lahirlah yang namanya humanisme. Lalu kemudian dalam hal politik, lahirlah yang namanya demokrasi. Dalam hal ekonomi, lahirlah yang namanya kapitalisme dan seterusnya. Nah, dari keberanian mengkritik itulah, dari keberanian mengkoreksi itulah, sehingga kemapanan hidup ini sampai saat ini bisa dicapai. Sehingga penting memang kiranya untuk melakukan koreksi atau evaluasi terhadap apa yang kita lakukan selama ini. Bahkan di dalam sebuah organisasi kecil yang melaksanakan kegiatan, itu selalu melaksanakan evaluasi setelah melakukan suatu kegiatan di organisasinya itu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, agar di masa depan dia bisa melakukan kegiatan yang lebih baik. Jadi kritik itu, evaluasi itu, koreksi itu bertujuan agar kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik, baik untuk masa kini maupun di masa yang akan datang. Jadi kita jangan alergi dengan hal-hal seperti itu.